Mengatasi kecanduan gadget pada anak usia dini. Dari segi psikologis, masa kanak-kanak adalah masa keemasan, di mana anak-anak belajar mengetahui apa yang belum diketahuinya. Jika masa kanak-kanak sudah tercandu dan terkena dampak negatif oleh gadget, maka perkembangan anak pun akan terhambat, khususnya pada segi prestasi. Banyak orang tua yang menganggap bahwa memberikan gadget selain untuk mendiamkan anak, dapat juga agar supaya anak dapat melatih problem solving. Padahal sebaiknya pengembangan itu tidak berdasarkan teknologi tersebut. Pada video penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan apa saja faktor-faktor serta dampak ataupun bagaimana solusi yang kami berikan dalam penanganan kasus anak usia dini . Faktor penyebab anak kecanduan gadget. Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab anak menjadi candu gadget. Yang pertama itu kebiasaan orang tua bermain handphone di depan anak sehingga anak meniru orang tuanya untuk bermain handphone. Artinya orang tua yang selalu mengotak-atik handphone atau iPad di depan anak-anaknya berisiko si anak akan meniru dan ingin memiliki handphone, serta juga orang tua pasti akan mengabaikan anak-anaknya. Anak-anaknya ini berisiko mengalami ketergantungan terhadap layar peralatan elektronik, baik handphone, iPad, atau gadget lain seumur hidupnya. Yang kedua itu, anak terbiasa ketika makan harus dibarengi dengan handphone, sehingga ketika tidak dibarengi handphone, anak tidak mau makan. Artinya, dengan orang tua memberikan handphone ke anak, si anak pasti akan merajalela dan akan terus meminta handphone tersebut dalam bidang apapun. Yang ketiga itu, anak kurang teman bermain karena lingkungannya dominan anak remaja. Dikarenakan teman anak tidak ada, maka disinilah kesempatan orang tua dalam mengajak anak bermain dan bukan malah membiarkan anak selalu memegang handphonenya dan Dampak sosial yang ditumbuhkan apabila anak kecanduan bermain gadget. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah anak tidak mau bersosial dengan orang lain, hanya ingin sendiri, begitu juga tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Jika perilaku emosi yang mulai menyimpang tidak segera diatasi, maka level berikutnya adalah gangguan perilaku sosial. Dampak positif dari bermain gadget bagi anak yaitu anak bisa berhubungan dengan keluarga yang jauh, serta anak bisa menambah teman. Dampak negatif anak bermain gadget adalah yang pertama, tidak peduli dengan sesama. Yang kedua, anak hanya mau menyendiri, serta anak hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa sikap sosial anak akan berkurang dengan orang lain. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri, begitu juga ia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Dampak gadget pada anak yang terasa paling nyata adalah penurunan kemampuan untuk bersosialisasi. Dampak emosional yang ditimbulkan apabila anak kecanduan bermain gadget. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah anak bersifat individualisme, kebiasaan bermain gadget bertambah, serta anak tidak bisa Anak dianggap sudah kebiasaan bermain gadget jika sehari bermain dengan gadget lebih dari 2 jam, dan jika gadgetnya diambil, si anak akan marah sekali, menangis, ataupun berteriak-teriak. Menurut Jarod pada tahun 2016. Dampak negatif dari bermain gadget bagi anak ialah gangguan tidur, penutupan pribadi, dan lain sebagainya. Dampak positif anak bermain gadget ialah 1. Anak bisa menambah pengetahuannya.
Dua, merangsang daya kreativitas anak. Serta yang ketiga yaitu anak bisa mengasah otak kirinya. Anak yang bermain gadget akan menumbuhkan sifat yang sangat emosional, apalagi ketika ia sudah kecanduan. Ketika ia diganggu, ia akan marah. Begitu juga jika kita tidak memberinya lagi untuk bermain gadget. Banyak hal yang akan dilakukannya, seperti contohnya, yaitu ia mengancam bahwa ia tidak mau. 3. Perilaku kekerasan atau agresif. Kebiasaan orang tua yang sibuk dan memberikan apa saja kemauan anak daripada anak merepotkan, membuat anak tumbuh dan merasa bahwa apa yang diinginkan harus dituruti. Ini adalah masalah kemampuan emosi atau emotional spiritual quotient yang akan turut memicu perilaku kekerasan. Tanpa sadar, sedikit demi sedikit perilaku anak berubah, mulai dari tantrum atau suka berteriak-berteriak, malas bergaul, kekerasan ringan hingga menjadi kebiasaan akibat konten kekerasan yang mereka saksikan. Yang keempat, perilaku malas dan obesitas. Menurut studi yang dilakukan para ahli dari University of Virginia, Amerika Serikat, siswa TK yang bermain gadget selama 1-3 jam sehari cenderung mengalami peningkatan risiko obesitas hingga 30%. Semakin panjang durasi interaksi anak dengan perangkat elektronik, maka semakin parah gangguan yang dialaminya. Anak akan cenderung pasif atau malas bergerak, malas bermain, malas berolahraga, malas keluar rumah atau bermain di luar, dan bentuk-bentuk pasif lainnya. Hal ini akan menjadikan anak pemalas dan berpotensi obesitas. Yang kelima, perilaku tidur dan belajar tidur. Sebuah studi menemukan 75% anak-anak menggunakan gadget di kamar tidur mengalami gangguan tidur yang berdampak pada penurunan prestasi belajar mereka. Anak yang membawa gadget sampai di tempat tidurnya memiliki waktu tidur berkurang, merubah pola belajar, mengantuk di siang hari, mengantuk di kelas, melamun di siang hari, mengganggu pola belajar, lamban dalam aktivitas di sekolah, sulit berkonsentrasi, dan tentunya berpengaruh pada kemampuan anak. Ada beberapa solusi yang dapat diadopsi orang tua untuk mengurangi dan mencegah kecanduan smartphone pada anak. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada anak terkait resiko kecanduan smartphone. Artinya, orang tua harus memberikan atau mengatakan bahwa mereka mengetahui gadget itu juga dapat menjerumuskan anak pada konten negatif. Membuat anak menjadi malas melakukan aktivitas dan kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, meningkatkan program rekreasi. Artinya, orang tua juga harus sesekali membawa anak jalan-jalan, agar pikiran mereka tidak terlampau fokus pada gadget tersebut. Dengan membawa mereka rekreasi, maka mereka juga mempunyai pengalaman yang bagus bersama orang tuanya. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi sosial di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Artinya, setiap manusia pasti tidak lepas dengan yang namanya interaksi. Nah, di sini orang tua bisa membawa anak melakukan interaksi di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Misalnya dalam bidang berbicara, berbagi pengalaman, bekerja sama dengan orang di lingkungan dengan tujuan yang positif. Selanjutnya, solusi keempat yaitu mengontrol penggunaan smartphone anak secara teratur dan bijak. Artinya, di sini orang tua bisa dan boleh membiarkan anak menggunakan smartphone, tetapi dengan catatan harus diperhatikan setiap perilaku anak dalam memakai gadget tersebut. Misal dalam membuka situs apa si anak dalam gadget tersebut. Yang kelima, menentukan batasan waktu penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone pun harus diajarkan pada anak-anak bahwa terdapat batasan waktu penggunaannya. Waktu standar dalam penggunaan smartphone adalah di waktu-waktu libur. Jika tidak ada liburan,
maka Anda seharusnya tidak membiarkan anak-anak bermain smartphone dengan bebas. Yang keenam, berikan anak-anak mainan alternatif. Anak-anak yang kecanduan gadget kebanyakan merupakan anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki mainan lain. Jadi, kita dapat menunjukkan mainan lain sebagai alternatif seperti Lego, slime, dan lain-lainnya yang dapat membangun kreativitas anak-anak. Yang ketujuh, luangkan waktu Anda untuk anak. Apabila Anda menginginkan si anak tidak kecanduan gadget, maka ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Yang kedelapan, jadilah panutan untuk anak. Seperti ada pepatah berbunyi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka orang tua pun harus memberikan contoh yang baik pada anaknya dalam penggunaan gadget. Orang tua yang terus-menerus menggunakan gadget tanpa henti pastinya akan memberikan contoh pada anak bahwa penggunaan gadget terus-menerus tidaklah menjadi masalah. Maka dari itu, orang tua harus memberikan contoh yang baik dengan tidak kecanduan gadget.